Saudara, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Jadi Tuhan berkata kepada manusia yang gelisah, yang putus asa, bahwa Tuhan memiliki rencana atas kehidupan kita. Saudara perlu ingat ya bahwa Tuhan tanpa rencana itu hebat loh. Apalagi kalau Tuhan berencana. Tuhan bekerja tanpa rencana. Ketika Allah bergerak secara spontan tanpa rencana, pasti hasilnya juga dahsyat. Apalagi nih kalau Allah berencana. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memperlakukan manusia dengan rencana. Jadi kehidupanmu dan kehidupanku ada dalam rencana atau dalam rancangan Allah itu sendiri. Sehingga kita perlu mengimani, kita perlu percaya bahwa meskipun hari ini kita ada dalam sebuah kesulitan kehidupan, ya, kita tetap ada dalam rencana Tuhan. Ya, orang-orang seringkali berpikir bahwa berada dalam rencana atau rancangan Tuhan, maka itu berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan. Ya, kita tidak akan menghadapi yang namanya pergumulan. Ya, sementara kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan banyak sekali orang-orang yang berjalan di dalam rencana Tuhan justru menghadapi berbagai macam gejolak. Ya, bayangkan saja Yesus dan murid-muridnya. Ya, mereka satu kali satu perahu nih, Yesus dan murid-muridnya. Dan tiba-tiba ketika mereka sementara menyeberang, angin sakal mulai bertiup dan angin itu membangkitkan gelombang yang dahsyat, yang membuat murid-murid ketakutan pada waktu itu. Pada saat mereka ketakutan, mereka pun mulai berseru dan memanggil Tuhan yang lagi tidur, Yesus yang lagi tidur di burita. Nah, saudara, coba kita perhatikan ini. Meskipun murid-murid berjalan bersama dengan Yesus, mereka tetap menghadapi badai. Ya, jadi meskipun kita satu perahu dengan Yesus, berjalan dalam rencana Allah, kita tetap akan menghadapi badai. Tetapi jaminan Allah, kita tidak akan pernah menghadapi badai itu seorang diri. Tuhan akan bersama-sama dengan kita dan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk melewati setiap badai kehidupan. Karena setiap season atau setiap musim hidup manusia itu memiliki rencana, memiliki bagian untuk mengajarkan kita sesuatu. Ya. Ada maksud Tuhan di balik semua hal buruk yang kita alami. Makanya kan ada ayat Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja sama, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu di sini termasuk hal buruk loh. Maka kalau kita mengalami kemalangan, mengalami sebuah duka cita, penderitaan, jangan terlalu cepat menilai Tuhan. Jangan terlalu cepat ya menyalahkan sebuah keadaan, karena di dalamnya pun Allah memiliki rencana, dan rencana Allah yang terbaik bagi kita. Waktu orang Israel ada di tepi laut mati, laut Teberau, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mendapati sebuah kenyataan yang pahit bahwa ternyata Mesir kembali mengejar mereka dan berencana untuk membawa kembali mereka ke rumah perbudakan. Saudara, bisa enggak saudara renungkan kalau saudara menjadi Musa? Yang kau mungkin akan berkata, Tuhan, kenapa engkau tuntun kami sampai di sini? Ini jalan buntu. Betul enggak ya? Jalan buntu. Apakah Tuhan tidak bisa melihat kalau di sini ini laut mati? Bagaimana kami bisa menyeberang, Tuhan? Ya. Kita kan seringkali merasakan hal yang sama, merasakan kebuntuan.
Ketika kita telah berupaya, telah berusaha ya, menghadapi pergumulan kita yang sangat berat, yang sepertinya tiada habis-habisnya, satu belum kelar, satu lagi muncul ya. Pergumulan begitu banyak sampai bingung mau rasa yang mana dulu. Ya. Kita merasakan kebuntuan dan sepertinya kita merasa bahwa Allah itu gagal ya menuntun kita. Kita merasa sepertinya Allah itu gagal membimbing kita. Ya. Sampai kemudian Tuhan berkata kepada Musa yang mulai bingung juga kan. Tuhan berkata, "Musa, jangan kamu berkuar-kuar seperti itu. Angkat tongkatmu dan perintahkanlah laut itu terbelah." Maka Musa mengikuti perintah Tuhan. Dia mengangkat tongkatnya dan memerintahkan laut terbelah. Maka laut terbelah. Orang Israel pun cepat-cepat lewat. Ketika orang Israel semuanya selesai lewat, pasukan Mesir pun tiba di tempat itu. Dan mereka berkata, kalau laut itu terbelah bagi Israel, maka laut itu juga akan terbelah bagi kami. Maka mereka masuk, saudara-saudara, dan Tuhan mengubur hidup-hidup mereka dengan air. Tidak ada satupun yang lolos. Semua prajurit Mesir mati, tenggelam. Nah, saudara lihat bahwa ternyata dari hal yang buruk, dari pengalaman yang buruk, Tuhan mampu mendatangkan sesuatu yang baik. Ya, maka jangan alergi, saudara-saudara, ya, dengan hal-hal yang tidak membawa kenyamanan. Karena justru hal-hal seperti itu dipakai Tuhan untuk mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Kondisi yang nyaman membuat hati bersyukur, tetapi kondisi yang tidak nyaman akan membuat kita bertumbuh. Sementara kalau saudara mengikuti Tuhan, saudara harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Karena kita mengatakan supaya kamu dibaharui. Dibaharui itu bertumbuh dalam roh dan pikiran. Dan untuk mengalami sebuah pembaharuan, kita membutuhkan kondisi yang tidak nyaman. Ya, maka jangan menyerah dengan itu, karena Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dari setiap keburukan yang kau alami di dalam kehidupan saudara. Ya. Ahli Taurat, ahli Farisi, tua-tua Yahudi, mereka bertepik sorak ketika Yesus mati. Ya, mereka berkata, akhirnya Yesus mati. Ya kan? Ya. Pribadi yang selama ini memang mereka ingin bunuh, akhirnya mati. Ya. Dan hal itu menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi murid-murid. Mereka sepertinya kehilangan, seperti domba kehilangan gembala. Bahkan banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Banyak daripada mereka yang kehilangan iman mereka kepada Yesus. Pengharapan mereka mati semenjak Yesus digantung di kayu salib. Ya. Dan saya percaya itu merupakan sebuah pengalaman yang buruk. Ya. Tapi mereka tidak menyadari, walaupun Yesus sudah ngomong berkali-kali, dia harus mati agar bangkit. Betul enggak? Karena kebangkitan Kristus mengerjakan sesuatu bagi iman orang percaya. Kita menginginkan kebangkitan, tapi kita tidak mau mati kan? Kalau saudara ingin kebangkitan, saudara harus berani mati. Mati di sini bukan hanya berarti kan mati secara fisik. Alkitab mengatakan benih itu bisa bertumbuh kalau dia mati. Mati dulu baru dia bisa hidup. Ya, dikuburkan dulu baru dia bisa bertumbuh. Ya, sama hanya juga dengan kita. Kalau kita ingin mengalami kebangkitan, kadang-kadang kita harus mengalami kegagalan, kebangkrutan. Ya, ada orang ingin sukses tapi tidak mau proses. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap kemalangan yang Tuhan izinkan terjadi, di dalamnya Tuhan mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ya, maka saya mendorong setiap saudara yang mendengarkan saya pada hari ini, percayalah, ya, bahwa hidupmu dan hidupku adalah ladang di mana Allah menyatakan kemurahan dan kebaikannya bagi setiap kita. Kalau hari ini engkau belum melihat perbuatan Tuhan, bahkan di tengah-tengah, sementara ada tengah-tengah kesukaran, teruslah berjalan dalam kehendak dan rencananya. Karena Tuhan itu memiliki rencana yang baik atas hidupmu. Saya teringat dengan sebuah ilustrasi yang sangat baik, di mana ada seorang bapak yang mengajak anak putrinya untuk mendaki sebuah pegunungan, di mana dia berjanji akan membawa anaknya ini ke suatu tempat yang sangat indah. Ya, maka ketika mereka turun dari mobil, papanya berkata, "Nak, dari sini kita harus jalan kaki, karena mobil tidak bisa naik ke atas." Maka mereka pun berdua berjalan kaki. 1 jam perjalanan belum sampai-sampai dan anak mulai mengeluh, "Pak, di mana tempatnya? Ini sudah 1 jam perjalanan."
ya. Saya sudah capek, ya. Belum lagi digigit nyamuk, ya. Belum lagi ada rumput-rumput duri yang tajam. Kenapa sudah dari tadi kita belum sampai? Papanya katakan, nak sabar, sebentar lagi kita sampai. Akhirnya mereka pun sampai, saudara. Dan anak gadisnya itu, wow, kagum dengan pemandangan danau yang sangat indah, di mana ada burung-burung yang berterbangan, danau yang begitu jernih, di pesisirnya ada pohon-pohon dan bunga-bunga yang sangat indah yang dihiasi oleh kupu-kupu yang terbang. Ketika dia terus memperhatikan dan dia mulai mengherankan satu hal, dia berkata kepada papanya, "Pak, kenapa ya tempat seindah ini kemudian sunyi? Kenapa hanya kita berdua di sini?" Kemudian papanya mulai ngomong, "Nah, sebenarnya tempat ini diketahui oleh orang banyak. Tetapi untuk sampai ke sini harus melewati perjalanan yang cukup sulit, dan itulah alasan kenapa mereka tidak mau ke sini." Saudara, ya, setiap pemandangan yang indah selalu hadir sesudah pendakian yang sulit. Ya. Jadi kalau saudara ingin melihat pemandangan yang indah, maka saudara harus mendaki. Engkau mungkin berkata, "Pendeta, tapi pendakian saya ini sudah terlalu sulit." Semakin tinggi, semakin sulit pendakianmu, maka semakin indah pemandangan yang akan engkau dapati. Karena setiap pemandangan yang indah selalu hadir sesudah pendakian yang sulit. Maka jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kehilangan semangat. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memiliki rancangan yang indah di balik setiap pergumulan kehidupan yang kau alami. Karena hidupmu dan hidupku adalah ladang di mana Allah menyatakan kebaikan dan kemurahannya. Amin. Mari